Shalom Jemaat Bukit Sion yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, dan menerima berkat Tuhan melalui ibadah online hari ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Aku ingin selalu
besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteru menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Raja.
terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini Minggu 21 Juni 2020. Dalam anugerah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah buat, kebaikan-kebaikannya, pemeliharaannya buat kita sampai hari ini. Dan tadi kita sudah ikuti pujian penyembahan, dan kini kita siapkan hati untuk mau masuki dan terima ayapan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang agung dan maha mulia, ajaib dan perkasa, pagi ini kami mengucap syukur kepadamu untuk segala sesuatu yang Kau telah karuniakan dalam hidup kami. Dan kini dalam ibadah ini kami mau terima firman-Mu. Bicaralah ya Tuhan, bicaralah Tuhan, bicaralah kepada kami sekalian melalui hamba-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu dengan pewahyuan dan rema yang kuat yang dari Roh Kudus. Dan kiranya itu melalui taburan ayapan kebenaran firman Tuhan yang kami akan pelajari pada hari ini. Kiranya kami boleh diberkati oleh Tuhan. Pimpin pelayanan firman ini dari awal sampai akhirnya. Dan jadilah menurut kehendak-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang ada di rumah katakan sama-sama. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali akan melihat tema kebenaran. Saya mau melanjuti apa yang kita sudah bicarakan pada minggu lalu. Bahkan dalam rangka kita ada pada setelah kita merayakan perayaan Shavuot atau hari Pantekosta, maka ini semangat gerakan dari api Pantekosta itu akan terus berkobar-kobar dalam hidup kita. Dan saya mau katakan sampai Tuhan Yesus datang kembali, kita akan dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dibakar oleh kuasa Roh Kudus, kita akan disemangati oleh kuasa Roh Kudus, sehingga semua kebenaran itu diungkap oleh Roh Kudus dan kita boleh praktekkan dalam hidup ini. Kita akan terus berbuah-buah sampai gereja mengalami kesempurnaan, penyingkiran dan pengangkatan rapture itu, ketemu Tuhan di awan-awan yang permai, dan kita akan ada pesta di udara itu kata firman Tuhan. Nah saudaraku, dan kemudian masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Mari kita buka di dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Sebuah cerita yang sudah sering kali kita baca, tapi hari ini kita melihat kembali. Markus pasal yang ke-10. Tokoh dalam Markus 10 ini adalah mulai ayat 46, jadi akhir dari pasal 10 dari Injil Markus adalah Bartimeus. Perikopnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Dari ayat 46 sampai ayat 52. Saudara dan saya pelajari ayat per ayat dari cerita ini.
Saya mulai baca dari ayat 46. Sekali lagi Markus pasal yang ke-10. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika ia keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, tanda kutip, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan pada saat itu juga, saya ulangi, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus sepanjang perjalanannya. Puji Tuhan. Nah, inilah cerita tentang Bartimeus, anak Timeus. Dikatakan dia buta. Dan karena kebutaannya itu dia miskin. Di mana-mana kita lihat, juga di negara kita, seringkali orang-orang yang mengemis itu banyak yang buta, ada juga yang lumpuh, dan lain-lain, saudaraku. Nah, kita melihat si Bartimeus ini, anak Timeus ini, dia duduk di pinggir jalan di luar kota Yeriko. Dan pekerjaannya hanya ngemis, hanya minta belas kasihan banyak orang yang lewat. Dari situlah dia bisa makan. Dia dapat uang recehan barangkali. Syukur-syukur ada yang berbelas kasihan, kasih uang besaran sedikit nilainya. Tapi rata-rata kalau kita lihat pengemis-pengemis itu orang-orang yang memberi seadanya. Nah, yang seadanya juga kali kumpul-kumpulin bisa jadi banyak. Sekarang ini hal yang menarik bagi kita pelajari adalah saat ini adalah kesempatan bagi si Bartimeus ini akan berubah. Hari ini kesempatan bagi dia berubah. Why? Karena Yesus sedang lewat di depan matanya. Dia duduk di tepi jalan. Dan kebetulan ya di luar kota Yeriko itu, Yesus itu sedang lewat. Dan kita ketahui bahwa perjalanan Yesus ini melewati kota Yeriko itu akan naik sampai ke Yerusalem. Dan nanti di Yerusalem dia akan mati. Di kayu salib, dia disalibkan sebagai anak domba Allah yang menebus dosa atau jadi juru selamat seisi dunia. Itu misinya. Akan selesai misi Yesus di atas bumi ini selama 3,5 tahun. Nah, ini kesempatan terakhir. Bartimeus tidak tahu kalau itu kesempatan terakhir. Tapi yang hebat dari sikap dari Bartimeus ini adalah
ayat 47 dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah hamba, kasihanilah aku. Saudara, hal yang pertama dari sikap Bartimeus adalah dia mendengar siapa Yesus. Rupanya dia tahu sejarah. Walaupun dia buta, dia keturunan orang Yahudi, dia tahu juga bahwa Yesus itu anak Daud. Atau keturunan daripada Raja Daud. Orang Israel kalau kita bicara Mesias, demi saya lalu Anda berkata bahwa Yesus adalah keturunan Daud, mereka hargai saudaraku. Sebab Daud adalah figur raja yang sangat dihormati oleh orang Yahudi sampai sekarang. Nah berarti si Bartimeus ini tahu sejarah. Mungkin papa, orang tuanya, mamanya sempat ajarin dia. Dan ini membekas di hati daripada si Bartimeus yang buta, yang miskin. Saudara, hal yang pertama, respons kita ketika kita mendengar siapa Yesus sangat penting. Hal yang ingin saya katakan, orang tua mari ajarin kepada anak-anak kita tentang siapa Yesus. Dan kita memang harus berikan waktu. Di gereja disediakan pelayanan sekolah minggu, pelayanan youth, anak-anak remaja, pemuda-pemudi, kaum wanita, kaum pria, dan seterusnya. Tapi ada kelompok kecil yang juga perlu kita perhatikan adalah anak-anak, batita, balita, anak-anak sekolah SD, bahkan yang baru TK. Mulai guru-guru mulai ajarin mereka tentang siapa Yesus, siapakah Yesus, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi modal dasar daripada si Bartimeus mengalami kuasa kesembuhan yang luar biasa. Dan yang kedua adalah bagaimana dia bersikap. Dan sikapnya ini aktif. Ayat 47 dikatakan, ketika didengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 48. Banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Jadi sikap aktifnya adalah terus berusaha. Orang-orang melarangnya, kamu diam, berisik. Oh, Yesus sedang dikelilingi begitu banyak orang. Rupanya suara daripada Bartimeus ini cukup keras. Cukup keras. Nah, ini yang saya katakan, kejar Yesus. Minggu lalu kita melihat Sakeus, seorang pejabat juga di kota Yeriko, kejar Yesus, menanggalkan semua jabatan-jabatannya secara formal dan lain-lain. Kali ini figur orang yang sangat rendah, miskin. Cara dia adalah teriak. Dia buta, dia tidak bisa lihat orang. Tapi dia teriak, modalnya adalah suara, saudara. Orang negur, makin keras dia berseru, makin keras. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Have mercy on me. Have mercy on me. Saudaraku, bagian ini mari kita contoh sikap dari Bartimeus. Apalagi kita sedang menghadapi kondisi
pandemik virus corona yang ya walaupun kita melihat bersyukur bahwa mulai ada tanda-tanda mungkin mereda di beberapa negara, dan informasi yang kita lihat di televisi bahwa sudah ditemukan penemuan yang bisa meredam, bisa mengobati pasien-pasien yang kena virus corona. Vaksin, ya itu doa kita semua, doa bangsa ini, doa tentu kepala negara dan pemerintah, pada umumnya dokter-dokter sudah banyak yang korban. Di mana-mana ada seruan kita berdoa buat bangsa dan negara. Gereja-gereja mulai angkat tangan sudah 4 bulan atau masuki 4 bulan kita terus angkat tangan mohon anugerah Tuhan, mohon jawaban Tuhan. Kelihatannya Tuhan mulai mendengar, tapi sampai kapan? Kondisi ini mudah-mudahan beberapa minggu ke depan ini makin kelihatan lebih kondusif daripada hari ini. Tuhan memberkati Indonesia kiranya. Tapi kalau toh belum, mari saudaraku kita mencari wajah Tuhan lebih aktif lagi. Dan saya percaya kondisi ini Tuhan izinkan terjadi di dunia dan khususnya kita di Indonesia untuk mengajari gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan, ayo bangkit. Bangkit dari ketidurannya, bangkit dari kondisinya yang sekarang. Ayo aktif. Minta anugerah Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta bimbingan Tuhan. Saya katakan kejar Yesus. Kalau si Bartimeus ini cara dia kejar adalah berseru. Makin lama makin keras. Sikap ini dapat kita nyatakan kepada Tuhan bahwa kita sungguh merindukan Dia. Jadilah Tuhan, jadilah penolong, jadilah juru selamat. Tapi kita tidak boleh diam. Kita harus aktif. Aktif berdoa, aktif baca firman, aktif melayani sesama. Saudara yang punya HP Android, ya majelis-majelis saya mendorong Anda yang memberi mentor kepada beberapa mungkin pimpinan kelompok sel atau ibadah-ibadah kecil. Masing-masing gereja punya sistem sendiri. Kita jangan pasif. Ayo pergunakan HP kita. Pergunakan grup WA kita. Atau Facebook yang punya Facebook, atau Instagram dan lain-lain. Ayo semangati orang lain, jangan sebarkan hoax saudaraku. Tapi beri hal-hal yang positif. Begitu banyak informasi yang kita terima. Saya juga banyak diberkati dari teman-teman dari SHRK dan yang lain-lain. Mereka kirim saudaraku renungan-renungan harian yang ringkas. Dan itu saya teruskan kepada jemaat, kepada rekan-rekan. Bahkan ada di luar negeri saya kirim. Kita saling menguatkan, saling menopang. Kita berkata ayo bangkit, ayo bangkit, ayo bangkit. Ayo serukan nama Yesus, ayo cari wajah Tuhan. Selagi ada kesempatan saudaraku, atasi hambatan. Bagian C, kalau bagian A mendengar, memberikan respon siapakah Yesus.
Dan Dia adalah penyembuh, Allah yang Maha Kuasa. Dan bagian B adalah bagaimana Dia mulai bersuara, berusaha secara aktif. Saya katakan ini kejar Yesus dengan teriakan, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Have mercy on me, Jesus, the Son of David, have mercy of me. Siapa lagi yang akan menolong? Ini kesempatan. Nah, saudara, jadikanlah ini sebagai satu tekad kita kejar. Ayo doa. Kadang-kadang kita doa 1 jam aja kita sudah ngeluh. Bagaimana kita mau mengalami mujizat Tuhan? Kadang-kadang untuk kesempatan yang pendek aja kita hitung-hitungan. Saya tahu ketika kita ada saatnya kita sibuk. Tapi rasa-rasanya sekarang banyak fasilitas seperti mungkin sudah bilang saya tidak sempat baca Alkitab, Pak atau Om. Anda sementara kerja di dapur, masak atau urusin ini, cuci mobil, cuci motor. Anda bisa setel Alkitab di aplikasi Android saudara, lalu pakai suara aja. Anda dengarkan. Firman Tuhan ini bisa masuk. Mungkin maaf kalau saudara kerja di kantor, sekarang lagi dibatasi sistem sip-sipan. Tidak masalah. Anda di kereta, Anda di dalam kendaraan umum menuju office, menuju kantor. Ada jarak-jarak yang diatur oleh pemerintah, sistem protokol. Patuhi itu. Tapi Anda pakai headset aja. Anda dengar Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara. Tidak ada alasan buat kita tidak mau dengar suara Tuhan. Tidak ada alasan buat kita tidak mau mendengar firman-Nya. Sekali lagi saya katakan dari awal bahwa kondisi ini Tuhan izinkan melanda dunia untuk mendewasakan kita, gereja Tuhan. Ayo bangkit, 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 bangkit. Lebih dekat dengan Tuhan. Terus ada hambatan. Tapi ayat 48 dikatakan, namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihani aku. Cuma itu modal kita. Semakin keras, semakin intens doa kita. Kalau Anda banyak waktu di rumah, Anda boleh tambah skala doamu. Mungkin dimulai dari pagi jam 4 atau jam 5. Lalu sesudah itu Anda selesai kerja kalau ibu rumah tangga. Daripada ngerumpi, ayo duduk lagi di kaki Tuhan. Duduk, cari wajah Tuhan. Kalau bisa dengerin firman, lakukan itu. Minggu lalu saya katakan, saudara-saudara kita bisa lakukan 5 kali dalam sehari. Mereka tertib, saudara. Tapi Daud dia lakukan 7 kali dalam sehari, seorang raja. Nah saudara, berapa yang saudara bisa lakukan? Ayo. Dan saya percaya ini akan sangat menyenangkan hati Tuhan apabila itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Lebih keras, atasi hambatan. Tuhan akan nolong kita, Tuhan akan buka jalan buat kita. Tuhan akan berikan pertolongan, penghiburan. Tuhan akan nyatakan kemuliaan dan kuasanya. Saya yakin itu. Kejar Tuhan Yesus. Nah, akhirnya ayat 49. Tuhan memberi respons kepada seruan Bartimeus. Lalu Yesus berhenti dan berkata, Yesus berhenti. Teriakan dari Bartimeus makin keras membuat Yesus
memberikan respons positif. Saudara, tidak mungkin Tuhan tidak mendengar doa kita. Tidak mungkin Tuhan tidak mendengar jeritan hati kita. Tidak mungkin Tuhan biarkan kita. Tidak. Dia Bapa yang baik. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Allah yang mengcover kita. Dia berhenti kata cerita ini. Dan dia berkata, dia suruh murid-muridnya tentu, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu. Berdirilah. Ia memanggil engkau. Tadinya dia duduk sambil teriak. Kali ini mereka bilang, tetap semangat ya. Bro, tetap semangat. Bu, tetap semangat. Pak, tetap semangat. Seperti semangat Anda tadi teriak, jangan kendor loh ya. Ini bos sudah dengerin loh. Kita saling menguat, kita saling menasihati, kita saling memberi semangat satu dengan yang lain. Sudah bukan waktunya lagi saling melempar gosip. Ya jemaat Tuhan, bukan waktunya lagi. Minggu lalu kita sudah melihat bahwa ketika Yesus datang kembali, Henok dia bernubuat. Waktu Tuhan Yesus datang kembali, dia akan menghakimi orang-orang yang seperti itu. Yang tukang gerutu, yang tukang ngomel, yang tukang gosip. Bahkan di kitab Wahyu dikatakan orang-orang penakut, penyembah berhala, pesina, itu nak masuk surga. Nah kali ini kita saling menguatkan ya. Lihat orang lemah, ayo kita semangati, jangan ditambah diinjak. Jangan tambah diisukan, tahu enggak loh teman kita dada. Bukan waktunya. Semangati. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Bapa mengasihi mereka. Bahkan orang-orang yang di luar Tuhan yang belum terima keselamatan, mari ambil beban. Doa buat mereka. Mungkin anakmu, mungkin keponakanmu, mungkin mertuamu, mungkin anak mantumu. Siapa lagi yang mau doakan mereka? Kalau nanti Yesus datang pada kali yang kedua, mereka kemana? Atau kalau nanti kematian itu terjadi, kemana? Tempoh hari cerita yang kita terima saudara dan disebarkan melalui grup-grup. Seorang tentara di Amerika, ternyata ketika dia numpang di sebuah kendaraan dari orang kaya raya, limousine saudara. Tadinya tidak boleh rupanya, tentara main numpang-numpang tidak boleh, dilarang. Dia melanggar peraturan kemiliteran Amerika. Dan ternyata bos di limousine itu mengajak dia rela memberi tumpangan buat si tentara yang mau pergi tugas di kota. Tapi ketika dia sudah ada di dalam kendaraan itu, Roh Kudus bicara kepada si tentara ini. Rupanya dia pelayan Tuhan juga. Dia dekat dengan Tuhan. Ayo saksi, ayo ngomong. Dia bilang nggak enak lah Tuhan, nggak enak. Roh Kudus terus ngomong. Hanya dia ngomong, Pak, ini terlalu pribadi. Boleh nggak saya bicara? Oh boleh, silakan. Dan lalu kemudian dia bicara bahwa Pak, kalau nanti Tuhan panggil Bapak sudah siap nggak? Mau kemana? Saudara, akhirnya si orang kaya ini memberi respons. Singkat cerita, si orang kaya ini terima Yesus di perjalanan. Minggir, dia suruh minggir sopir. Lalu kemudian si tentara ini berdoa untuk keselamatannya. Dan ajaib saudaraku, rupanya ini doa istrinya. Si orang kaya ini, istrinya rupanya pelayan di satu gereja. Sudah banyak kali berdoa dan sudah sempat kecewa. Yaitu yang kita baca. Pokok suaminya nak berubah-berubah. Bahkan suaminya nak mau bertobat.
Sampai katanya bahwa dia sampai ninggalin pelayanan. Sepertinya dia ngambek sama Tuhan. Tapi saya mau katakan, doa orang benar itu firman Tuhan sebenarnya. Bukan saya yang katakan. Doa orang benar besar kuasanya. Pasti didengar Tuhan. Ayo doa saudara pasti didengar Tuhan. Kapan waktunya? Jawabannya tunggu waktunya dari Tuhan. Nah, singkat cerita kita tahu. Sebelum pisah, si tentara ini diberi kartu nama oleh si orang kaya raya tadi yang di limousine. Dia terima kartu nama itu. Dan kalau tidak salah 5 tahun kemudian, saya lupa, dia lihat lagi kartu nama itu. Ketika dia datang ke Chicago, dia cari ini. Satpam bilang, kok Bapak dapat kartu nama ini dari mana? Oh, dari orangnya langsung. Oke, silakan naik di lantai paling atas. Keluar lift, Anda belok kiri ada sekretaris. Sekretaris juga tanya. Dia kasih lihat kartu nama Bapak dapat dari mana? Oh, ceritanya panjang, Bu. Saya dapat dari orangnya langsung. Oke, silakan masuk. Dia mungkin bel ke dalam. Ini ada ibu pesdirnya. Begitu nyampe di dalam, ibu presdirnya nanya, Bapak dapat dari mana? Dia cerita panjang lebar. Ibu itu nangis. Ternyata jawaban doa yang dinaikkan oleh ibu istri si konglomerat ini mungkin bertahun-tahun. Dia sampai kok Tuhan tidak jawab. Kapan Tuhan jawab? Dia sampai ngambek sama Tuhan. Nggak mau lagi ke gereja, nggak mau lagi pelayanan. Tapi saat terakhir dia ketemu dengan tentara yang mengasihi Tuhan. Setelah tentara ini mendoakan dia di tengah jalan, tidak lama dia turun. Hari itu rupanya mobil itu mengalami kecelakaan dan dia meninggal di tempat si orang kaya raya ini. Tapi dia sudah diselamatkan karena dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Istrinya kemudian menangis dan bersuka cita. Ternyata dia masuk surga karena dia terima keselamatan. The last minutes, detik-detik terakhir sebelum dia mengalami kecelakaan, ada orang yang bersaksi dengan dia karena dorongan Roh Kudus. Saudara, kita ada di era Roh Kudus bekerja. Ayo lakukan apa yang terbaik. Saya tadi katakan, ayo kalau Anda punya saudara, punya kenalan, punya keponakan, punya keluarga yang belum dalam Tuhan, ayo saksikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ceritakan bahwa tidak ada nama lain yang menyelamatkan kita di kolong langit bumi ini kecuali dalam nama Yesus. Kita tidak memindahkan mereka dari satu gereja atau kepercayaan, maksud saya agama lain ke agama kita, bukan. Kita sedang menyelamatkan jiwanya. Haleluya. Yang terutama adalah orang itu terima keselamatan jiwa. Kalau ini Anda lakukan, Anda tidak punya lagi tanggung jawab moral. Asal kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, Tuhan dengar seruan dari Bartimeus. Panggil, kuatkan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ketika Bartimeus ketemu Tuhan, atau ketika dia mau berangkat mau ketemu Tuhan, ayat 50, ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Langkah-langkah lain yang dilakukan Bartimeus adalah tanggalkan jubah lama. Saudara dan saya, kita sedang bergerak dalam marching bandnya Tuhan. Kita sedang bergerak dalam rombongannya Tuhan. Ketika kita masuk dalam rombongan Tuhan, ayo tanggalkan semua jubah-jubah yang lama. Saudara, hari-hari ini gereja sedang dibawa pada proses lebih dekat dengan Tuhan, dengan keintiman. Ada hal-hal yang menghalangi kita. Ayo lepaskan.
Yang Tuhan tidak suka, ayo lepaskan. Mohon maaf saya mesti bicara mungkin terus terang. Kalau Anda masih merokok, ayo lepaskan. Lepaskan dalam nama Yesus. Semua hal-hal yang mengganggu atau yang Tuhan tidak suka. Mulut Anda masih carut, ayo lepaskan. Pikiran-pikiran najis, ayo tanggalkan. Dan lain-lain yang menghalangi kerohanian kita untuk makin dekat dengan Tuhan. Kita minta Roh Kudus tolong untuk lepas dari semuanya. Jubah yang lama tanggalkan, saudaraku, haleluya. Jubah yang lama lepaskan, haleluya. Jangan bangga dengan jubah yang lama. Itu udah kumel, itu udah bau. Makanya ada baptisan air. Kemarin saya kirim saudara, saya teruskan apa yang saya dapat dari grup SRK. Apa yang terjadi di Amerika, seorang kulit hitam yang di lokasi di mana dia disiksa, dianiaya, dan dia meninggal. Ternyata di lokasi itu terjadi KKR. Roh Kudus bekerja. Anda lihat videonya, di mana ada hamba-hamba Tuhan, ada grup musik yang datang, ada panggung yang ada. Mereka mulai beritakan Injil. Orang-orang yang tadinya sedang demo, sedang marah, masih geram, saudaraku. Itu yang ada di Amerika hari-hari ini. Tiba-tiba berubah. Orang-orang itu dilayani, terjadi pertobatan, terjadi kesembuhan. Bahkan kita lihat ada baptisan air darurat. Biasanya masuk ke sungai, masuk ke kolam baptisan atau kolam renang yang besar, lalu kita baptis itu. Atau mungkin di pinggir laut atau di sungai-sungai besar. Enggak, kali ini cuman ada bak kecil. Tiba-tiba mungkin mereka minta dan dibawa dari mana enggak tahu, siram air. Dan banyak orang dibaptis. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang lahir baru, KKR, revival terjadi, gerakan Roh Kudus terjadi. Ini saatnya, saudaraku. Haleluya. Kita tidak bisa prediksi ketika nanti Roh Kudus bekerja memakai kita. Tapi jangan diam. Apa yang kita bisa buat, Tuhan bisa pakai kita menjadi berkatnya menjelang Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi ada upaya. Jangan cepat putus asa. Kejar Tuhan. Jangan mau kalah dengan berbagai tekanan. Satu cerita yang kita tahu dalam Kejadian pasal 32. Dikatakan bahwa ketika Yakub dia balik dari pamannya Laban mengalami bla bla bla, baca banyak sekali pengalaman yang tidak enak. Dan dia balik dengan istri-istrinya dan hartanya yang dia dapat dengan jujur. Tapi dia masih akan ketemu Esau yang sudah janji, kalau nanti bapak gua Ishak sudah mati, kamu habis. Itu dendam kesumat dari Esau. Yakub meninggalkan tanah Kanaan dengan diiringi dendam oleh si Esau abangnya, yang dia merasa ditipu dengan semangkok kacang merah. Setelah dia balik, saudara, ada ketakutan yang besar. Dia mesti ketemu dengan abangnya yang dendam kesumatnya belum padam. Sampai dia atur strategi bagi dua rombongan dan kemudian dia tinggal di tempat di seberang sungai Yabok. Dan apa yang terjadi kita baca Kejadian 32. Kita lihat bahwa dia jumpa seorang malaikat Tuhan. Dia bergumul, dia bergulat, dia berdoa dengan malaikat Allah ini. Dan rupanya Yakub orangnya cukup kuat. Untuk apa Yakub bergumul dengan malaikat ini, dan dia berkata, malaikat bilang, ayo lepaskan aku, matahari sudah terbit. Yakub bilang, no way lah.
Sebelum engkau berkati aku tidak akan melepaskan engkau. Ini luar biasa. Ada tekad. Sedikit maksa, ngotot sedikit. Tapi ini yang positif. Kalau saudara dan saya, kita mau dekatkan diri dengan Tuhan. Kita mau mengalami kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Tuhan pasti berbelas kasihan dengan kita. Dan benar, akhirnya Yakub diberkati. Dan Anda tahu hasilnya. Saudara tahu, ketika dia dijamah, diberkati oleh Allah Abraham, Ishak, Yakub. Memang pinggulnya terpelecok sampai dipukul sama malaikat. Lu kuat banget sih. Pukul juga lo. Pelecok si Yakub. Tapi dia dapat berkat. Blessing from heaven. Berkat dari surga. Dari Abraham, Ishak bapaknya, turun kepada Yakub. Dan akhirnya sudah tahu, begitu dia jumpa dengan abangnya Esau, abangnya berubah, saudaraku. Dendam kesumatnya hilang, lalu mereka peluk-pelukan. Ada perdamaian, saudaraku. Percayalah ketika kita mau dekat dengan Tuhan, ketika kita mau usaha sungguh-sungguh dengan Tuhan, mau mengalami mujizat Tuhan, mau mengalami anugerah yang lebih besar, Tuhan akan berikan, saudaraku. Tuhan akan berikan. Ayo, kesukaan kita untuk bangkit itu lebih dihidupkan. Karena Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Betul bukan? Di luar Yesus we are nothing. Without Him we are nothing, saudaraku. Apa sih yang kita bisa banggakan? Kecantikan. Udah umur berapa juga peot. Rambut. Dulu saya rambutnya lebat waktu masih muda. Sekarang juga. Puji Tuhan. Berubah. Alam ini membuat kita berubah. Nature-nya nature. Alamiah alam. Coba Anda gosok, Anda punya tangan, ulang-ulang. Coba Anda praktekkan di rumah sekarang. Gosok, kuat. Lalu Anda cium. Baunya apa? Coba Anda cuci tangannya bersih-bersih pakai sabun wangi seperti apapun. Yang mahal banget. Tidak apa-apa. Tuh Anda gosok. Kulit ketemu kulit. Lama dikit sampai dia panas. Coba cium. Baunya apa? Seperti kotoran ayam, saudara. Kita ini dari debu tanah kok. Apa yang mau dibanggakan? Kekayaan saudara mau berapa lama? Rumah Anda mau berapa banyak? Saya dengar Bill Gates ya. Di Amerika yang kaya raya ini. Saya dengar rumahnya 7 di Seattle. Wow, 7 berdekat. Kalau dia mau masuk ke rumahnya, gate-nya itu gerbangnya. Tidak sembarangan, tidak pakai orang dorong. Itu ada rahasianya. Dia akan terbuka sendiri. Tapi yang akan membuka itu suara dari Bill Gates sendiri. Dia akan berkata, Bill, kalau misalnya saya Rudy Raintung berkata, Bill, tidak kebuka. Karena orang lain, saudaraku, tidak bakalan. Itu yang saya dengar. Beliau sendiri cuma ngomong dari mobil, Bill, apa ya? Intonasi suaranya, warna suaranya ini sudah direkam persis dengan teknologi yang canggih. Dan tidak bisa ditiru oleh orang lain. Kebuka. 7, saudaraku. Nah, hari ini dia tinggal di rumah A, besok rumah B, terusnya C sampai 7. Apa nak capek? Mau berapa lama ketika beliau Tuhan panggil? Apakah itu kekayaan yang segitu banyak dia bawa? Enggak. Ayo pikirkan. Kita cari keselamatan yang abadi. Kalau Tuhan berkati, puji Tuhan.
Tapi apa yang kita capai di dunia ini, jangan habis waktu cuman karena kejar yang sia-sia. Walaupun itu penting sementara, tapi juga akhirnya ditinggal. Tapi yang terutama Yesus, harta kita yang tidak akan pernah hilang. Bahkan nilainya, value-nya makin hari makin tambah hari-hari ini. Saya masuki bagian-bagian terakhir, saudaraku. Ketika dia dipanggil, Yesus bertanya kepadanya, ayat 51, apa yang ku kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu ya, si Bartimeus, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ditanya Tuhan Yesus, kamu mau apa? Apa yang aku dapat perbuat bagimu? Kamu teriak-teriak. Sekarang aku dengar. Sekarang ngomong, mau apa? Hei. Jawabannya, Rabuni. Atau artinya Tuhanku. Terjemah The Passion berkata, tolonglah aku. Jadikanlah aku melihat kembali. Tuhanku, tolonglah aku. Jadikanlah aku melihat kembali. Tujuannya adalah melihat. Coba saudara misalnya, miskin, ngemis-ngemis. Orang kasih recehan. Syukur-syukur satu hari bisa beli makan. Syukur-syukur bisa kumpul-kumpul mungkin untuk dapat kasur, kos rumah, bisa beli motor dan sebagainya. Bilang dong, Tuhan, Engkau kan pencipta alam semesta. Tuhan, Engkau pencipta langit dan bumi, harta dan kekayaan. Firman Tuhan berkata, Zakaria, emas dan perak itu aku punya. Tambang batu bara, tambang ini, tambang itu, aku punya. Semua kekayaan mineral, aku punya. Wow, minta dong dikit. Dia kok enggak minta itu, saudaraku. Si Bartimeus mintanya supaya aku dapat melihat. Kok enggak minta duit? Karena duit seberapa pun akan habis. Dan dia tetap buta. Hei, luar biasa. Permintaan dari Bartimeus sangat-sangat bijaksana. Dia minta matanya bisa melihat. Nah, saudara, dan jawaban daripada Tuhan Yesus ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus sepanjang perjalanan. Dalam permintaannya ini yang paling bagus, saudara, adalah melihat. Dan saudara, ketika dia melihat, orang pertama yang dia lihat adalah Yesus. Haleluya. Orang pertama yang dia lihat, Yesus. Oh, ini Yesus, ini Tuhan Juru Selamat, ini penolongku, ini pelepas dosaku, ini yang menciptakan alam semesta toh. Haleluya. Yesus jadi figur yang sangat menarik, karena dialah penolong. Ayo saudaraku, kita memang butuh kebutuhan kekayaan atau keuangan sehari-hari. Tapi mari berkaca, bercermin dari Bartimeus. Kejar Yesus, bukan kejar hartanya. Kejar pemilik alam semesta. Kejar yang memberi berkat. Pemilik berkat itu bukan berkatnya, pemiliknya, penciptanya. Kejar dia sepanjang perjalanan hidup kita. Sekali lagi, kalau toh kita diberkati dengan harta karena kita rajin tentu, ya baik. Tapi juga kita tidak bawa itu. Tapi ketika kita kejar Yesus, kita ketemu Yesus,
Pasti dia berkati segala keperluan kita. Pasti dia urusin anak cucu kita. Dan di sorga dia menanti kita. Haleluya. Di sorga dia menanti kita. Dan ini yang terutama. Dan saya mau katakan, ayo hari-hari ini. Kenapa Yesus? Karena dialah yang dia penuh kasih. Dia berkata, marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu. Aku akan berikan kelegaan. Kenapa? Karena kuasanya tidak terbatas, saudaraku. Dia sempat berjalan di atas gelombang yang gelora di Laut Galilea. Dia mengatasinya. Angin ribut, seketika dia berkata, diam. Peace, be still, diam, tenanglah. Ucapannya penuh kuasa, hikmatnya tidak terduga. Dan lain-lain. Bahkan Lazarus sudah 4 hari dikubur, bangkit. Yesus Allah yang Maha Kuasa dikejar. Dan itu sebabnya gereja, sekali lagi mari bangun mezbah keluarga. Di rumah saya dorong jemaat, keluargamu atau kaum keluarga yang lain atau saudara-saudara yang mendengarkan saya. Ayo hari-hari ini bangun mezbah keluarga. Sekarang kan anak-anak lagi di rumah. Ayo ajak mereka duduk sebentar atau kumpul sebentar. Jangan asik main game aja. Jangan asik Facebookan. Jangan asik nonton TV aja. Ada waktunya. Ayo yang terutama sediakan waktu. Orang tua mungkin sedikit bicara kepada anak-anakmu. Ayo, kadang-kadang kita harus bersuara keras sedikit. Tapi ini demi kebaikan mereka. Sekarang ini sekali lagi Tuhan sedang paksa. Ada family altar. Ada mezbah keluarga di rumah. Saudara bisa atur jamnya jam berapa. Sebaiknya sih sebelum fajar menyingsi. Anda menyongsong berkat Tuhan itu. Karena Alkitab berkata rahmatnya selalu baru setiap pagi. Setiap pagi dia beri refresh. Dia perbaharui lagi berkatnya setiap pagi. Setiap pagi, jangan kesiangan saudara. Refresh suami dan istri dan anak-anak. Apalagi suami kepala rumah tangga, berkat itu dari Allah Bapa kepada Yesus dari sorga. Lalu turun ke bumi ini kepada suami, istri dan baru keluarga. Ini jalurnya. Ya sudah, ayo kita ambil itu. Refresh. Kalau Anda pengusaha, Anda diberi hikmat lebih lagi. Anda orang biasa, Anda dapatkan banyak anugerah. Sekarang ini semua berasal dari Tuhan Yesus. Dari Bapa kepada Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kepala Gereja, baru turun kepada kita jemaat Tuhan. Melalui suami, keluarga, whole family. Kita diberkati dari Tuhan. Ambil saudara, jadi mezbah keluarga. Kalau saya katakan tadi, baca firman. Tidak usah, kalau Anda tidak punya kacamata, Anda klik aja di aplikasi Androidmu atau di HP Anda akan ada Alkitab aplikasi. Ayo pakai speaker aja. Anda dengerin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1. Dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang sudah jadi di alam semesta ini. Siapakah itu? Ayat 14 Yohanes pasal 1. Firman menjelma menjadi daging dan tinggal di antara kita sebagai anak tunggal Allah penuh kasih karunia, sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran, dan kami sudah melihat kemuliaannya. Anda dengerin aja. Ya lebih bagus kalau Anda sempat buka. Tadi saya katakan sementara kerja, hidup ini kekayaan ini makin melimpah di roh kita. Saudara, pasti Tuhan berkati kita. Nah, ini ayat yang terakhir. Kita lihat bahwa memang kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Ya,
dua ayat terakhir. Tuhan berkata, all power is given unto me in heaven and in earth. Sebelum dia naik ke surga, dia berpesan. Dia berkata, segala kuasa, all power, Matius 28 ayat 20b, is given unto me, telah dikaruniakan kepadaku segala kuasa, baik di surga maupun di bumi. Jadi kalau saudara panggil nama Yesus yang mempunyai kuasa di surga dan di bumi itu di depan saudara, haleluya, dia hadir di depan saudara, haleluya. Wahyu pasal yang ketiga, ini ayat terakhir. Ketika kita kejar Tuhan, kita membangun keintiman, ini yang Tuhan sediakan buat kita. Saya bacakan ini ayat 10. Dikatakan begini. Karena engkau, ini kepada jemaat di Philadelphia. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau, saudara dan saya, menuruti firman-Ku, ya. Kita turuti, kita baca, kita dengar, kita tahu, kita taati firman Tuhan. Haleluya. Untuk tekun menantikan aku, jangan bosan-bosan saudara. Kita punya hubungan makin intim dengan Tuhan. Terus bangun keintiman dengan Tuhan. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Hari pencobaan. Ini salah satu barangkali virus corona COVID-19. Dan masih ada apa lagi di depan kita tidak tahu. Ada prediksi-prediksi gelombang kedua dan lain-lain. Tapi yang jelas Alkitab berkata, akan datang masa yang sukar. Makin sukar, makin sukar. Ayo bangun keintiman dengan Tuhan. Masuk ke dalam perlindungan ilahinya. Tuhan akan lindungi kita dari pencobaan yang akan melanda seluruh dunia. Yang akan mencobai mereka, untuk mencobai mereka yang diam di atas bumi. Tidak ada satupun yang luput saudaraku. Tidak ada satupun. Tapi kita akan dilindungi oleh Tuhan. Kalau kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka kita masuk ke dalam perlindungannya. Terus kejar Yesus, masuk dalam keintimannya. Maka perlindungan sempurna akan menjadi bagian kita dan keluarga kita. Doakan sekali lagi saudara-saudara kita yang belum terima keselamatan, jangan biarkan, jangan cuek aja urusan mereka om. Bukan, itu tanggung jawab saudara. Apalagi kalau keluarga. Besok-besok mereka dipanggil Tuhan, saudara tidak pernah bersaksi, saudara tidak pernah doakan, saudara tidak pernah ingatkan. Adalah tanggung jawab jiwa mereka. Yeskel berkata, itu dituntut Tuhan darimu. Ini tanggung jawab moral kita. Dan sebelum Tuhan datang kembali, kita kejar Tuhan. Itu yang paling utama, ketemu Tuhan. Dia pemilik alam semesta. Hal-hal lain dalam hidup ini, Anda dan saya tidak usah khawatir. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Saudara, pengumuman kepada jemaat Tuhan. Minggu depan tanggal 28 adalah akhir bulan. Kita berencana akan mengadakan perjamuan Tuhan lagi. Perjamuan Asa yang Kudus. Karena nanti bulan Juli, minggu pertama itu nanti tanggal 5, sehingga masih jauh untuk kita mau masuki persekutuan dengan Tuhan. Mengcover sepanjang bulan Juli yang mendatang, saya pikir lebih baik kita adakan pada tanggal 28 Juni, akhir bulan, minggu depan. Anda persiapkan, Anda yang sudah punya anggur dan roti, Anda bisa ambil sendiri. Persiapkan, Anda bisa belilah sendiri murah ya. Pesan-pesanlah. Tapi kalau tidak bisa ya Anda telepon kita atau Anda hubungi kita akan usahakan ya saudaraku. Tuhan tolong kita. Pak Menku kalau masih ada di Pulau Bangka, ya beli aja roti apa yang ada di sana. Dan mungkin kalau anggurnya ada, Anda bisa beli sirup atau apa. Tapi ikutlah, yang penting adalah bagaimana hati kita mau bersatu
dalam komunion itu. Tuhan tolong kita sekalian. Tuhan berkati para majelis dan para pelayan Tuhan, para pimpinan-pimpinan kelompok sel atau ibadah keluarga, Anda diberkati. Ibu rumah tangga, orang tua tetap semangat, suami-suami tetap semangat, pekerja-pekerja harian, pedagang-pedagang kecil dan seterusnya tetap semangat, karyawan dimanapun Anda bekerja tetap semangat dan setia di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Nyanyikan, mataku tertuju padamu Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mataku, katakan, tertuju padamu. Tuju padamu, segenap hidupku, kuserahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, oh bimbing aku masuk rencanamu, masuk rencanamu. Haleluya. Angkat tanganmu, membesarkan kerajaanmu. Kami mau mengikuti rencanamu, mau mengikuti kehendak-Mu. Haleluya. Kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, mataku, Anda sungguh-sungguh angkat kedua tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Berkata, ini aku mau kejar Engkau Tuhan, pencipta alam semesta. Biar kami membangun keintiman denganmu ya Tuhan, dalam pribadi dan keluarga. Oh, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing kami Tuhan, oh bimbing aku masuk rencanamu. Yes Lord. Haleluya. Haleluya. Membesarkan kerajaanmu, kami mau mengikuti, kehendak-Mu ya Bapa, kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Aku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Biar musik mengalunkan ini, arahkan hatimu kepada Tuhan saudaraku. Percayalah Tuhan menyertai kita. Percayalah Tuhan menyediakan hari depan yang cerah buat kita di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan. Kita berdoa pemerintah kita dilindungi Tuhan, diberi hikmat akal budi, ditolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, memberkati juga para gubernur, bupati, kepala daerah, wali kota, camat, lurah, memberkati juga lembaga-lembaga legislatif ya Tuhan, MPR, DPR, DPD, memberkati KPK,
memberkati yudikatif ya Tuhan, memberkati kepolisian, TNI, Panglima, sampai kepada aparat-aparat di bawah atau di desa-desa, di kecamatan, dan seterusnya. Selamatkan bangsa kami Tuhan, para nelayan, petani, buruh, industriawan, berkati mereka dengan hikmat Tuhan di tengah-tengah kondisi ini. Para karyawan, berkati bangsa ini, Engkau berkati. Selamatkan Indonesia, sembuhkan Indonesia ya Tuhan. Para dokter dan juru rawat, mereka sebagai pahlawan-pahlawan yang ada di depan ya Tuhan, berurusan dengan para pasien, dan mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Lindungi mereka Tuhan, lindungi, karena tidak ada lagi yang jadi korban. Terima kasih untuk penemuan vaksin antivirus corona yang sudah dikembangkan, dan kiranya itu menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami kepala, bukan selalu ekor. Engkau berkati keluar masuk kami, Engkau berkati bakul kami, keuangan kami, dan seterusnya yang dalam kebutuhan sehari-hari. Dan kesehatan kami Engkau memberkati. Mereka yang terikat dengan berbagai ikatan dilepaskan, terlepas di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, terlepas dalam nama Yesus. Kiara namara-namasi, kiara namara-namasi, kiara namara-namasi. Haleluya. Mata kami tertuju kepadamu selalu, dan Tuhan melindungi kami, rumah tangga dan pribadi. Saudara, Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dan mengurapi kita dari hari ke hari. Kirana masikara namara. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, Kepala Gereja kekasih jiwa kita, persekutuan dengan Roh Kudus selalu mengurapi kita hari demi hari, pribadi dan rumah tangga, oma opa, engkong, mbah, sampai buyut, cucu buyut. Hari ini sampai hari Maranatha, Yesus Kristus datang kembali, dan kita masuk dalam kemuliaan-Nya, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama, sama-sama katakan Anda di rumah, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita berkata, amin, amin. Happy Sunday saudaraku. Selamat saudara satu dengan yang lain di rumah Anda. Sekali lagi kemana-mana tetap patuhi peraturan pemerintah ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin, amin, amin. Shalom. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GPDI Bukit Sion pada hari ini. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan dan mengembalikan milik Tuhan, Anda dapat memberikan melalui rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.